Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi hari ini kita akan baca dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33 dengan judul perikop hal kekhawatiran. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita akan fokus di ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang Kristen termasuk kita, saudara, seringkali bertanya-tanya di dalam hati. Kalau kita mengikut Tuhan, katanya hidup kita itu akan diberkati. Apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Semua usaha akan lancar dan kita akan terbebas dari masalah. Kita akan terbebas dari sakit penyakit. Kita akan terbebas dari keuangan yang berbelit-belit, saudara. Tetapi kenyataannya mengapa tidak demikian? Adalah benar bila hidup di dalam Tuhan itu selalu ada berkat, perlindungan, dan juga jaminan pemeliharaan karena ada penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Nah saudara, inilah janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingin saya katakan, tetapi ada kalanya di dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan jalan yang berbatu, penuh dengan cadas dan mendaki, saudara. Ada masalah, ada juga ujian, banyak hal yang menimpa di dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah bahwa semuanya itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus kita jalani. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan itu selalu buka jalan pada saat kita tidak ada jalan lagi, saudara. Pada saat kita merasa buntu, tangannya selalu menopang kita saat jatuh sehingga kita tidak sampai tergeletak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang perlu kita ketahui supaya janji berkat pertolongan, pemeliharaan dan pembelaan Tuhan itu benar-benar digenapi di dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus kita bayar, saudara, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari itu menunjukkan kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus-menerus sampai kita mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Rasul Paulus juga menasihati kepada kita, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus, kita berusaha mentaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan
apa yang diperintahkan Tuhan ini, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan segala kebutuhan hidup kita. Sebab semuanya pasti sudah disediakan oleh Tuhan. Sudahkah kita memperhatikan jam-jam doa kita, saudara? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk membaca atau bahkan merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita tekun beribadah serta melayani Dia sepenuh hati? Bila kita belum melakukan itu, artinya kita belum memprioritaskan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, supaya berkat itu tetap ada di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ingat, kita harus memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan secara serius dengan sungguh-sungguh supaya berkat itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.